Waktu itu mama tuh ikut-ikut dansa, ketemulah sama bapak di lantai dansa. Nah, mama melupakan kalau dia tuh udah dijodohin. Oke. Nah, ternyata mama nikah di kelenteng, terus hamil, keluarga dari mama nggak terima. Akhirnya mereka rembuklah bersama, kami orang Sangir Tamako tuh keras terhadap adat. Jadi keputusannya adalah mama tuh harusnya dibunuh. Masih ingat tuh kalimatnya. Jadi kita ini bukan nganape mama. Kita ini nganape mama alias nganape oma. Jadi nganape mama yang ini. Nah, emak gue udah begini, udah hari kedua itu. Terus nah waktu itu ini jujur, dengan kondisi pas kita mau masuk penjara, itu adalah masa paling hopeless dalam hidupku. Selain hidup di jalanan tuh Mongol nggak merasa. Iya, tapi kalau di dalam ya. Tapi ini kita masuk penjara yang kita tahu kita nggak ngelakuin. Kita tuh kan cuma suruh duduk Tuhan. Kenapa kita harus masuk? Kenapa tapi bos hilang? Maksudnya kan begitu. Kok ceritanya lu nggak nyindir cerita gue kan? Enggak. Tapi sebenarnya nih Mongol arti gini loh, di balik yang orang lihat lu tuh sekarang berhasil ya kan. Artinya kan aku tuh sama Mongol sama-sama dari Manado orang ya kan. Nah di Manado itu orang merantau lah ya ke Jakarta. Dan kita mencoba untuk nasib kita nih kayak gimana. Di balik itu aku minta 2 menit aja Mongol. Maksudnya ceritakan bahwa sebenarnya Mongol tuh gak ujuk-ujuk loh jadi begini. Nah dari masa kecilnya sebenarnya Mongol juga pernah mengalami sedikit ya kekecewaan lah, luka batin gitu loh, tapi akhirnya mampu untuk move on. Iya, jadi kalau dari cerita masa kecil tuh sebenarnya banyak orang yang bilang lu hebat bang, karena lu bisa berdamai dengan masa itu. Karena kan mamaku lahir, beliau sebagai anak perempuan tertua, tingginya 172, putih, sama dulu kan rambut panjang gitu kan, terus waktu itu mama tuh ikut-ikut dansa, ketemulah sama bapak di lantai dansa. Nah, mama melupakan kalau dia tuh udah dijodohin. Nah, ternyata mama nikah di kelenteng, terus hamil, keluarga dari mama nggak terima. Akhirnya mereka rembuklah bersama, kami orang Sangir Tamako tuh keras terhadap adat. Jadi keputusannya adalah mama tuh harusnya dibunuh. Maksudnya kata orang sama dulu yang Taurat Musa ikatkanlah batu di lehernya dan buang ke itu kan. Itu harus hukumannya. Tapi keluarga besar membeli sedikit kemudahan dengan cara mamaku tuh dipasung. Dan ternyata dipasungnya tuh nggak pakai limitless time. Tapi nggak pakai batas waktu. Jadi memang sampai meninggal. Akhirnya mamaku tuh meninggal, posisi badannya tuh kurang lebih 100 kilogram beratnya, karena selama 4 tahunan itu beliau diikat dengan rantai anjing di kaki, makanan cuma diantar-antar. Dan yang nganterin makanan tuh Mongol, tapi Mongol nggak tahu kalau itu my mommy. Mongol taunya itu kakakku, karena kan pakai bahasa Sangir tuh beliau akang itu kakak. Jadi Mongol taunya dia kakak. Nanti pas pagi-pagi tuh Mongol nganterin smokol sarapan, mama Mongol beliau tuh udah begini, udah jatuh begini gitu dengan kondisi kakinya ke depan. Terus Mongol manggil oma dipanggil mama. Mak, akang sorubu, maksudnya kakak nih udah rubuh gitu kan. Terus oma bilang anak sekolah aja biar mama yang urus. Nah hari pertama biasa keluarga mulai pada datang, keluarga besar kita udah mulai gitu kan, merang-merang seperti ya mungkin kayak truk yang udah habis bensin gitu atau lagi nanjak gitu. Tahu-tahu hari kedua keluarga jam 7 malam itu Mongol nggak mungkin lupa itu malam, keluarga langsung panggil juga tuh anak saya gitu, panggilin Mongol. Nama kan Roni. Ron, sini, duduk di sini. Oma mau bilang. Oma masih ingat tuh kalimatnya. Jadi kita ini bukan nganape mama. Kita ini nganape mama alias nganape oma. Jadi nganape mama yang ini. Nah emak gue udah begini, udah hari kedua itu. Terus oma bilang begini, nggak ada, mohon maaf mungkin begini, nggak ada. Oma cuma bilang begini, ngana tutu nganape mama pe mata.
Jadi Mongol tuh disuruh nutupin mata mama Mongol, yang satunya nggak ketutup. Pas Mongol tutup, ketutup. Oh. Mata mama Mongol ketutup, mata gua yang kebuka. Keluar dari tempat peti mati mama Mongol keluar itu, Mongol bisa melihat banyak hal di rumah Mongol malam itu. Oleh sebab itu sampai hari ini Mongol keseringan diajak ngonten horor karena Mongol matanya terbuka dari umur 5 tahun, dan terbukanya tidak hanya melihat di saat malam hari, tetapi bisa melihat pun di siang hari. Oh, jadi maksudnya melihat hal-hal yang Goib. Goib. Gitu. Waduh, kita ngonten lagi ya kalau yang begitu ya nanti Gas. ya gas ya. Gas. Tapi I'm sorry for the loss gitu loh. Maksudnya ini cerita yang sebenarnya Nah, memilukan betul. gitu kan. Jadi Mongol sekolah itu nggak pernah dibiayai Kak Enji. Jadi Kak Mongol saya sekolah itu dari hasil mencuri. Jadi bukan mencuri punya orang. Oma ini tuan tanah. Jadi kalau lagi panen pala nggak dipungut semua sama Mongol, disisain yang lain di bawah pohon. Oh, jadi okay. nanti semua pulang rumah, Mongol balik dari rumah ke Kutus jual mentah untuk bayar sekolah. Oke. Nanti kalau Mongol minta Pak Oma minta doi dah mau bayar sekolah. Nanti Oma kalimatnya begini, mana susah dengan HP mama gitu. Oh, nah jadi SD sampai SMP Mongol lulus sekolah dengan hasil dari mencuri, berharap disekolahkan ke SMA. Oma bilang, sudah jangan anak sekolah. Anak pergi jadi Manado, kong kerja ke orang pe rumah. Nah, Mongol berangkat ke Manado, dikasihlah ke orang keluarga Sinyal Wawuran. Mereka, Mongol dikenalin untuk ngepel, ngelap kaca, buat bersihin taman. Karena kan pejabat teras toh di kompleks perumahan gubernur. Pas papi datang dari kantor mau makan siang, mami panggil, Ron sini, mau saya kenal Pak Bos laki-laki gitu. Dan Mongol datang terus bapaknya nanya, umur berapa Ngana? Umur begini Pak. Ngana kan harusnya sekolah. Begini Pak. Dia langsung panggil Pak istrinya. Lorin, saya sekolah nih anak, tolong urus nih anak. Dari situlah Mongol, alhamdulillahnya jadi sekolah, disekolahin di sekolah yang memang layak untuk disekolahkan, terus dikenalkan dengan seluruh kompleks yang ada. Di situ ada Pak AHJ Purukan, Pak Wowor, Pak Mailangkai, Pak Ruru, Pak Ibu Devitanos, Pak Najamudin waktu itu gubernurnya. Terus masih ada papanya Kak Gilbe. Jadi kenalin semua, akhirnya Mongol menjadi keluarga besar Sinyal Wawuran. Oh, jadi kayak angkatnya jadi akhirnya ya. Nah, pas papi meninggal di Jakarta, dibawa kembali ke Manado oleh Pak Habibie, papi dikuburkan di Amurang. Nah, kan Mongol kan menyadari diri, aku ini kan bukan anak mereka. Ditawarilah oleh seorang kepala daerah untuk sekolah pendeta di Medan. Mongol berangkatlah pakai Lambelu dari Bitung. Oh iya kapal sampai ya. Jakarta, sponsor hilang. Hilang no dorang. Nah, terus jual koran di pinggir jalan Mongol. Ya ampun. Di Tugu Tani. Tuh loh ya jalan hidup orang. Untuk bertahan hidup, kalau nangis di Taman Untung Suropati. Karena kasihan Kak Enji, kita soalnya kuat mau hidup di Jakarta. Kita bahasa juga belum jago. Ritme hidup Jakarta juga belum. Kita mau telepon Pak Kaola. Waktu itu juga kita anak enak. Bukan tapi kakak kandung. Kita cuma dompet adik angkat. Maksudnya ngerepotin. Bikin tasibu tuh bahasa Manado. Tapi dari situ Mongol selalu bilang, Tuhan terserah. Jangan mau bawa kemana kita ikut. Jadi tidur di Sarina, di emperan situ no. Nah baru akhirnya lama-lama lu udah dengan penderitaan yang sebegitunya nyari kerja Kak Enji. Jadi satu hari itu Mongol waktu gembel-gembel tuh kerja 3 kerjaan. Pagi rumah makan Padang, sore ambil koran suara pembaharuan, harian terbit, pos kota Gope, sama lampu merah. Dulu tuh ada tabloid lampu merah, koran lampu merah baru. Malamnya pecel lele Heri di Jalan Sunda. Nah ini saya udah bawa Luna Maya nih ke tempat-tempat Mongol ngegembel dulu. Ya ampun. Dapat kerja lewat pos kota di percetakan di Pasar Baru. Udah mulai settle Kak Enji karena udah bergaji. Udah bergaji, buka manajemen artis namanya Kreatif Manajemen. Bertiga patung-patungan, almarhum Rudi Buyung, almarhum Alphonse Mohede sama Mongol. Oh, disitulah awal karirnya. Kenal SNN.
Saya ngelamar di SMN, jadi asisten pribadi salah satu artis dari SMN. Dia syuting sinetron, main kiu-kiu di lokasi syuting. Kaget dia Bataria, sini dang ganti. Mongol bilang, ya kita ndak ada doi. Dia bilang, ini dang modal. Ganti akang dulu, kita mau pipis. Ya Mongol duduk, saya bagi kartu 4. Mongol Q. pasti tinggi karena kita ada 7 orang. Nggak mungkin ada Q7 2 harus orang. pici ini. Dan nggak mungkin ada QQ atau Q8. Menang udah nih, depan udah duit nih, goceng. Lu beli berapa? Wah gua 8, gua 2 Q2. Lu berapa nggak? Q9, Q7. Baru mau ditarik duitnya bunyi, jangan bergerak. Mongol langsung bilang, lah belum, ini baru mau tarik belum. Udah, nah ini kisah nyata Kak Enji, orangnya masih hidup semuanya. Ditangkaplah, dibawa ke Polsek Jagakarsa karena kita tangkapan Studio Persari. Oh iya. Ditangkap, dibawa ke Polsek Jagakarsa. Kapolseknya saat itu Kompol Roy Kelangi. Orang Manado dong. Yoi, Kak Oi ini pacaran yang kita PK. Lah, tapi nggak bebas ya waktu itu. Dengan kakak kedua, Kak Paula PAD, kami. Dorang pacaran, yang kita yang jaga di Oto. Terus? Jadi kan mikir begini, ini pasti bebas. Pasti bebas. Kita tahu itu rahasia. Begini ya, toh. Kita tahu apa dia, gitu kan. Berharap di situ. Tapi itu tuh kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Asik, ini pendeta sama cerita ini ya. Tembus Cipinang. 4 bulan saja. Tembus Cipinang. Itu 4 bulan dihitung Cipinang. Di Polsek kan lebih lama. Ya kan. Tembus. Nah waktu itu ini jujur. Dengan kondisi pas kita mau masuk penjara. Itu adalah masa paling hopeless dalam hidupku. Selain hidup di jalanan tuh Mongol gak merasa. Iya, tapi kalau di dalam ya. Tapi ini kita masuk penjara yang kita tahu kita nggak ngelakuin. Kita tuh kan cuma suruh duduk Tuhan. Kenapa kita harus masuk? Kenapa tapi bos hilang? Maksudnya kan begitu. Kok ceritanya lu nggak nyindir cerita gue kan? Enggak. Kayaknya kita semua sama. Enggak, maksudnya kenapa ditinggal? Habis kan kita kenapa bos gue tinggal gitu. Dan bahkan Mongol boleh jujur selama Mongol di Polsek sampai di rutan. Nggak pernah datang kan bosnya? Nggak pernah. Jangankan besuk kirim makanan pun enggak. Sudahlah Kak Enji. Jadi kita tembus Cipinang. Pas kita sidang terakhir dengan vonis Mongol dinyatakan pulang. Jadi pas hari Selasa itu Mongol sidang, hari Rabu siang Mongol pulang. Dari situ Mongol belajar bahwa itu tuh jalan hidup. Itu jalan hidup dan satu memang tuh bos-bos itu suka susah. Kalau kita udah masuk kita juga ditinggal. Iya. Kan? Dan di saat kita ditinggal itu kita tidak pernah menghakimi dirinya. Kita nggak pernah ngedoain. Maksudnya gini, gua ada flow di dalam. Itu nguatan bis dan penganas. Apa sih bos? Jadi ya sudah. Dan Mongol cuma bilang pas bebas dari penjara kan pas kita mau pulang di sore. Semua di dalam bilang, Mongol hati-hati ya. Jangan nengok belakang lagi kalau dia emang. Ini boleh jadi tuh kaca kata di muka itu. Ini boleh. Nanti balik lagi katanya. Udah. Jadi Mongol jalan, kayak gerak jalan gitu. Dipanggil Mongol nggak mau ngeliatin gua. Mau dokter, kepala penjara pun gua nggak mau lihat. Ya kan? Pokoknya nyampe jalan Cipinang Raya, belok sedikit, nunggu 5 menit, Mongol baru balik. Ya Pak! Tapi mungkin balik kan so di jalan dulu. Tapi dari situ Kak Enji saya jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambasador. Lu nggak ada yang jemput? Nggak ada, siapa mau jemput? Boso lari. Nggak ada doi Kak Enji. Tuhan Yesus mau pinta pas apa? Ada cuma surat bebas. Itu mau naik apa? Nggak bisa. Jadi jalan kaki sampai ke Ambasador, pinjam duit ke tempat saudara buat naik taksi ke Cinere. Nyampe Cinere Mongol bilang sama keluarganya bagaimana kita. Nah, emang waktu di Cipinang nggak ngorpe-ngorpe, nggak namping gitu? Enggak kan cuma 4 bulan, nggak boleh. Kan harus penjara yang tahunan, Mbak. Boleh jadi petugas tukang urut. Nggak ada. Itu kan lama-lama pegang bulu. Enggak kan posisi Benernya gitu kan? Orang baru nih, coba. Enggak kayak jadi Mongol masuk Cipinang ini adalah penjara yang baru diresmiin. Jadi belum dapat sekolahan, belum dapat apa-apa. Jadi Mongol langsung ngambil kamar 201.
Oh bisa. Lu beli kamar atau? Iya beli. Berapa? Patung-patungan. Oh patungan. Jadi mau jadi anak jelas bahasanya. Oh, oke. Dan kita masuk di rutan. Tunggu Cipinang tahun berapa itu? 2089. Siapa di PK Lapas kan? Pak Edi Kurniadi. Oh masih hidup. Sekarang dia Kadif Pemasyarakatan 34 Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan apa gitu. Lu ngikutin juga ya beritanya ya, maksudnya sampai dia jadi kadif. Iya kan, maksudnya karena berhubungan baik. Jadi Mongol masuk penjara itu baru diresmiin, baru ada kegiatan kerohanian umat Islam, belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Nah pas kita mau bikin gereja, disuruh bikin kepanitiaannya dan Mongol jadi ketua gereja pertama Rutan Cipinang. Wih, tapi bukan yang gereja yang setan itu yang... Oh bukan, bukan. DP nama gereja KNJ, Gereja Rutan Kelas 1, Gereja Maranatha Rutan Kelas 1 Cipinang. Enggak, soalnya bener loh sahabat Kem, aku tuh nggak kaleng-kaleng, Ya, bener kan dulu kan ada yang gereja setan kan? Dulu, pas kita bebas, Wali Kota Manado masuk, Pak Imba, dia ganti jadi Gereja Galilea. Jadi udah nggak ada lagi gereja setan. Sudah nggak ada tuh Gereja Maranatha. Nah, cuman kalau masa muda di Manado yang nongkrong dengan teman-teman modeling Manado itu masa itulah, karena kan anak bumber tuh otomatis kan pride-nya tinggi lah kan. Anak pejabat tabrak oto, setinggal oto nggak ada polisi yang tangkap saat itu. Sekarang malah bapaknya dipecat ya kalau gitu ya, nabrak ya. Jadi saat itu kita bawa mobil Nissan Terrano, Sulawesi Utara cuma ada 3, gubernur, wali kota dan kita. Lu wali kota tahun berapa waktu itu? Dari zaman Pak Eman dengan Pak Luki Kora. Oh, oke. Udah kan udah kita kayak anak bumber. petani. Oh, Itu iya, gua gak kenal sama lu. Ya mungkin karena Anda kan sebelah, kalau kami kan sebelah sini. Kita gaya banget ya. Kita mau beli nasi goreng Sri Solo gratis loh. Anak turun situ. Anak atas. Tapi tadi nggak bilang gara-gara mungkin Iya, jadi Saman itu kan Saman satu kompleks tuh Kak Gide, Morris, Kak Devi, Christian Salindeho, Pak Walintukan, Pak Nawawi, kita tuh Denny Mangundap, David Mangundap, itu kita sekompleks. Terus Kiki. Terus maksudnya lu paling oke gitu. Sorry, kami anak bumbu. Aduh, coba ya orang Masa penasaran ya. gubernurnya pakai KTP. Terus sekarang masuk. Tuan muda. Saman dulu terus kalau kakak gubernur dipanggil tuan muda. Bagi terus sombong sekali udah orang ini, sombong sekali betul-betul. Anak bumber toh. Iya dong, mendapat aku udah sombong. Iya, orang Siti Mailangke, Rio Bobor, Om Tetu Purukan. Jadi orang kan Lendi Sugeha. Oh iya, tapi 20 tahun setelah itu bagaimana? Ketar-ketir. Oke, maka saya bilang setiap orang ada zamannya, setiap iya, orang ada masanya kan. Mungkin waktu itu karena petantang-petenteng. Iya, di saat itu sebagai anak bumber, jadi ada kesombongan dan ada kekosongan. Dalam hal iman. Nah, betul. Biar kita ini kasih yang lahir Kristen, ke gereja kalau ada ibadah di rumah. Telepon Pak Mongol, Pak Ron, nanti ibadah di rumah nih. Jadi rumah Bumi Beringin Torang itu ada 2 gereja KNJ. Satu gereja Ebenezer, satu gereja Kristus. Papi itu penatua di gereja Kristus. Masa kita punya kenal penganan waktu ya, zaman-zaman. Mungkin pernah kenal, cuman waktu itu kan Mongol masih jangkis. Oke. Kurus, tinggi, najis. Masih itu toh. Nah, ketemu lama bule. SMA di mana? SMA 3 sekolah karena nakal. berakhir di SMA Kristen Saitun. SMP Di Sanger kan berarti iya, kita di Manado. SMA itu SMA. Kita di Manado, Anda di Sanger. Iya. Kita suka Australia, Anda baru turun Manado. Nah, jadi kekosongan itu ketemulah. Ngomong kan dulu anak Telkom. Asik. Tongkrongan tuh di Telkom karena kan ada diskotik Borneo atau di Pemuka. Nah, jadi nongkrong di Telkom, datanglah 2 bule. Dia kayak gimana ya? Kayak nutupin sesuatu dari kita. Waktu itu kita bertiga yang join with them.
Jadi mereka katanya ada komunitas anak muda doing something yang memang lifestyle anak muda gitu. Ini yang cikal bakal gereja setan itu ya? Iya. Jadi ya nanti kita bahas ya di episode mendatang ya. Jadi itu asal-muasalnya. Ini tuh kenal banget di Manado tuh. Jadi pendiri gereja setan di Jadi terkenalnya Manado. tahun 99 itu tentang pertobatan seorang jenderal gereja setan Asia. It's me. Jadi kan ada jenderal setan. Iya, saya leadership komite. Jadi di antara para setan nggak ada jenderal. Batamang tuh orang Kalau bahasa Manado kan kalau ketemu setan tuh orang baces. Oh, what's up bro? Kalau sekarang kan mesti gini, kalau di agama Islam, di agama Kristen itu kan merupakan musuh. Tapi kan buat Church of Satan itu mereka tidak menganggap agama itu musuh, tetapi kita bagaimana caranya apa yang kita pahami harus diterima oleh agama yang lain. Ini berat banget ya. Jadi tapi nanti ya pokoknya aku sama Mongol part 2 kita akan ngomongin soal bagaimana tuh gereja setan, terus Mongolnya setelah itu gimana gitu kan. Sekarang kita balik ke stand up. Tapi kan tadi kayaknya gue mau adu skill sama Mongol ya. Cuman tadi udah emang dominasi sama dia terus. Gak boleh. Jangan diadu. Soalnya kecantikan Anda masih ada. Terus otomatis pasti yang cantik cakep duluan. Kita hilang honor kita. Kasihan balik 2,5 juta amplop putih. Tapi kan maksudnya kalau orang ini kan skill stand up itu sebenarnya semua orang bisa KNJ. Iya betul. Karena Amerika, Australia, Europe maupun Afrika mereka itu stand up komedian. Jadi stand up itu hukumnya tidak harus lucu. Apa yang ada di pikiranmu, yang kau kelola menjadi sebuah materi tersampaikan dengan sempurna itu stand up. Lucu itu bonus. Jadi seperti orang memberikan orasi. Iya. Tapi itu akhirnya kalau ada lucunya baru jadi stand up. Itu yang maksudnya Mongol adalah stand up itu tidak harus lucu. Kalau lu pengen lucu pakai baju badut. Iya benar ya. Pasti lucu, nggak ada usaha lebih. Tapi kalau stand up itu sampai kayak Mongol nih, stand up 2011 ngebahas tentang kebangkitan cowok-cowok yang cantik. Ya kan, cowok yang cantik. Ya kan? Itu agak jelas itu ya. Kalau lo dirimu dengan mereka rajin lo tiap minggu. Masa ya? Laser picosure, ya. Skincare-nya lengkap. Penasaran kan pokoknya nanti ya aku bahas di episode kedua lah pokoknya sekarang. Nah part 1 kita kan gratis ya, collabs. Part 2 3 bayar. Masih habis sekarang atau? Memang sombong sekali. Soalnya kalau part 2 coba dong. semenit. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen aja.